wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita hari ini berjumpa kembali di kelas 8 Tiga tuh satu ya? 81. Kan udah naikkan kelas ya. Oh iya, tapi tiga kan kelas 7 sih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, penuh semangat dan penuh keceriaan hari ini ya. Ya dong, selalu ceria kami nih. Ya, pintar harus. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sukses. Amin. Boleh Miss lihat dulu ya daftar hadirnya. Seri, ini daftar hadirnya. Oh, sudah ada di sini ya? Di mejanya ya? Baik, Asih Safita ada. Ada. Amelia ada. Ada hadir. Iswanti Wahyuni. Dan yang terakhir ada Seri Melani. Hadir nih. Baik, sudah hadir semua. Teman-temannya tidak ada yang izin keluar. Tidak ada. Kita sepakati dulu ya hari ini kalau mau misalnya izin dulu mau kemana itu Miss kasih waktu 5 menit ya. Di luar dari 5 menit berarti kalian sudah beda lagi ceritanya ya. Kita harus sepakati dulu. Kalau ke kantin 5 menit boleh? Tidak, karena ke kantin itu ada waktunya di jam istirahat. Enggak, bohong. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang mengulas dari karya fiksi ya. Ya. Pemahaman awal kalian tentang bagaimana pengertian dari karya fiksi. Ada yang tahu masih ingat tentang karya fiksi itu bentuknya apa? Karya hayalan kan? Hayalan, benar sekali. Apalagi Bohongan. bohongan, hasil dari Pikiran. pikiran yang belum tentu terjadi ya sesuai dengan kenyataannya. Apa Jenisnya ada apa aja? Karya Cerpen. cerpen, Hikayat. hikayat, Fabel. fabel, cerita tentang Hewan. kalau tentang daerah asal apa? Istilah yang nyebutnya karya fiksinya apa? Legenda. Ya. Nah, itu bakalan kita hubungkan sama materi kita berikut ini tentang unsur-unsur dari karya fiksi. Kita sudah tahu pengertiannya, sudah tahu jenisnya. Sekarang kita lebih lanjut lagi tentang unsur-unsurnya. Miss minta tolong kepada Iswanti membacakan tugas pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi dan menguraikan dengan baik nih. Terima kasih Iswanti, benar sekali ya. Menganalisis itu artinya kalian dapat membedakan. Oh, di bagian paragraf ini itu terdapat adanya tentang tokoh. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang amanat dari sebuah cerita. Ya. Nanti Miss kasih selandiannya supaya kalian lebih paham lagi. Tokoh kan Miss, bukan tokoh. Tokoh, tokoh sama tokoh ada bedanya? Tidak ada yang berbeda. Beda nih. Apa bedanya? Satu punya hak, satu enggak. Ya, yang punya hak artinya apa? Orang. Orang ya. Kalau nggak punya hak, toko aja artinya apa? Toko, misalnya toko baju. Oh gitu, bangunan ya. Oh iya. Betul saya. Iya, berarti benar-benar memperhatikan kalau sedang berbicara. Hal selanjutnya, Miss akan membolehkan kalian menggunakan handphonenya masing-masing untuk mengisi asesmen awal, mengetahui tahap perkembangan kalian dalam memahami dari unsur fiksi ini. Boleh dibuka handphonenya, Miss sudah kasih link di sana di grup kelas yang boleh dibuka. Pengerjaan soalnya Miss kasih waktu 10 menit. Ya, semuanya. Masya Allah, dengan cepat sekali ya sudah selesai. Nah, ini sudah cek dari hasil yang telah kalian dapatkan.
menjadi kelompok pertama. Itu anggotanya ada Seri dan Amel. Kelompok 2 itu ada Islanti dan Asi Sabita. Boleh duduknya sesuai kelompok masing-masing ya. Udah, Miss. Ini tuh sesuai apa, Miss? Sesuai Dengan nilai yang telah kalian peroleh dari asesmen awal tadi ya. pintar tidak? Bukan seperti itu, karena kalian ini biasanya ada keunikan masing-masing. Kalian lebih senang tentang karya fiksi, hari ini dapat nilai yang besar. Tapi di pertemuan selanjutnya belum tentu kalian unggul terus di ini. Bisa jadi kalian unggulnya di bidang tentang drama. Jadi berbeda-beda, kesiapan belajar kalian berbeda-beda. Jadi jangan dikotakan antara mana kelompok yang pintar, mana kelompok yang kurang memahami. Untuk kegiatan awal, coba diperhatikan di sini ada tayangan dari cerita asal usul Kota Lampung. Ini lihat dengan bersama karena nanti di sini ada juga tahapan dalam mengerjakan dari diskusi tersebut ya. Ya, Miss. Cerita dari Provinsi Lampung. Suatu hari di tanah Tapanuli, sebuah gunung meletus dengan hebatnya. Seluruh warga berlarian menyelamatkan diri menuju pantai. Cerita tentang meletusnya sebuah gunung di Tapanuli tersebut mengawali sebuah cerita rakyat tentang asal-usul Kota Lampung. Ada 4 bersaudara yang berhasil. Itu hanya sebuah pulau kecil. Tapi Lampungnya dipindahkan ke langit kosong itu, memutuskan untuk mendaki sebuah bukit. Dan dia itu bahkan membantu Ompong si Lampungnya membangun sebuah. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Bahkan dari kita, Miss. Kita Lampung. Jadi lebih nyaman kalau kita mendengarkan dari cerita asal daerah sendiri ya. Iya. Lebih dekat. Sebelumnya pernah lihat tentang tayangan ini? Pernah atau hanya sekedar mendapatkan cerita dari lisan saja? Apa, Miss? Daerah asal usul Lampung ini kalian taunya berdasarkan cerita dari lisan-lisan atau bentuk video seperti ini? Cerita dari nenek. Oh, dari nenek. Ya. Jadi belum ada kayak ilustrasi seperti ini. Belum. Nah, setelah dari cerita ini, Miss coba tanya karena kalian sudah menyimaknya. Kira-kira kejadiannya ini terjadi di mana? Di Lampung. Di Lampung. Tempatnya di mana? Di Di Lampung. pegunungan kah? Di pegunungan. daerah. Di Lampung. Lampung Barat. Di Lampung Barat. Ya benar ya. Tentang toko, tadi kita bahas toko. Tokonya ada berapa coba? Banyak, Miss. Ada 4. Ada 4, benar sekali Amalia. Yang lain setuju ada 4? Ya. Tapi itu banyak, Miss. Itu kan yang buat rumah. Oh, itu toko utama ya, Miss. Nah, pintar sekali Suami. Dia punya pertanyaan yang menarik. Ada toko utama, ada toko apa? Pembantu. Pembantu atau Pendukung. pendukung. Pembantu Ya. itu, toko pembantu itu yang kayak Seri. Kenapa dari? Karena Seri kan dari Bengkulu. Nggak ngerti dia. Kita lagi ngobrol tadi dia nggak ngerti, Miss. Ngomong itu. Iya. Berarti kita toko utama, dia pembantu. Dia nggak ngerjain tadi ya? Dia nggak paham, Miss. Iya, Miss, saya nggak ngerjain. Karena mereka bahasanya bahasa Lampung, jadi saya yang dari Bengkulu. Ya masa tinggal di Lampung nggak bisa bahasa Lampung, usir aja nggak sih? Kan harusnya Tahu ya, Miss. Iya. Tahu ya, Miss, Miss. aku baru pindah nih, jadi nggak tahu bahasa mereka, bahasa Lampung itu. Tapi udah pindah 1 bulan. Iya kan harusnya udah terbiasa, harusnya bisa. Bahasanya benar-benar kayak baru aku dengar, Miss. Jadi nggak paham sama sekali kosa katanya. Oke, baik. Kita selesaikan dulu ya sebelum kita lanjut diskusi. Udah dengerin nih, Miss, dari pernyataan dari teman-temannya maupun dari Seri, karena Seri ini siswa pindahan dari Bengkulu dan teman-temannya dari Lampung. Nah, ini kita kan belajar apa ini? Bahasa Indonesia.
entah ngobrol biasa sama temannya yang berkaitan dengan tugas harus menggunakan bahasa Indonesia, karena kita bukan hanya sekedar menulis, mendengar, menyimak dari pernyataan guru, tapi kita harus mampu menerapkan bagaimana sih penggunaan dari bahasa Indonesia itu sendiri, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Seri juga harus pandai mempelajari dari bahasa daerah Lampung, karena dia tinggalnya menetapnya di Lampung. Ada teman aku juga, dia kan seumur hidup tinggal di Lampung, dia Jawa orang Prinsewu, gak bisa dia ke Lampung. Gak bisa. Gak bisa, Miss. Masa? Tapi gak bisa, tapi bisa ini Miss, bisa menangkap apa yang dikatakan. Oh, paham. Tapi tidak bisa mengucapkan. Mengucapkannya susah ya. Tapi dia udah 18 tahun di situ, tapi belum pandai melafalkan dari bahasa Lampung itu. Tidak apa-apa, seperti dia harus butuh tahapan yang lebih maksimal lagi. Tapi Ya. saya menghargai Miss. Oke, baik, diskusinya sudah kita laksanakan selama 15 menit. Miss rasa ini sudah cukup ya. Kita ke tahap presentasi. Tadi sudah Miss bebaskan kalian produknya terserah, mau bentuk penyajiannya, mau berbentuk komik ataupun PowerPoint atau penyampaian secara lisan, ya. Miss kami digambar. Kalau digambar, karena kamu hobinya Gambar. ya. Aku bisa bercerita, dia Oh, bercerita. cerita. Katanya si Amel ini pernah mendapatkan perlombaan juara melukis, benar? Iya. Makin meningkat prestasinya Miss lihat tuh catatan di rapnya pernah lihat sepintas. Makasih Miss. Tapi dia sering polos Miss. Tapi aku tahu aku pintar. Ya Miss. Karena memang dari kalian ini punya keunikan dan kelebihan masing-masing, kan? Jadi harus saling menutupi, harus saling memaklumi. Baik, kita tiba ke masuk sesi presentasi. Miss tawarkan dulu siapa yang mau duluan? Miss. Boleh, silakan Iswanti Wahyuni. Oke Miss. Baik teman-teman. Kalau keren sekali ya, pelafalan dia dalam mengucapkan mulai dari pembukaan tutupnya itu sudah sangat Baik. baik. Kayak kaseto Miss ya. Kaseto. Iya. Kamu kan soal kaseto. Nupen. Maksudnya Miss. Hebat ya, anak sekarang fansnya itu orang-orang yang memang pintar ya, bukan hanya sekadar artis-artis saja ya. Lanjut kelompok 2. Miss persilakan untuk maju. Seri Miss. Oh tadi kirim ke Miss, ya. Hasilnya ya, sebentar Miss buka dulu. Nih kita lihat punya kelompok Amel sama Seri. Oh, punya dia berbentuk gambar. Boleh maju anak-anak. Baik teman-teman, ini hasil karya kami. Keren, good job. Nah, setelah teman-teman yang menyampaikan hasil presentasi, adakah yang mau mengkritik supaya pembelajaran selanjutnya itu lebih bagus lagi, lebih baik dari sini? Ada yang mau mengkritik dari kelompok yang telah maju? Boleh disilakan, Amalia. Kritik kelompok sendiri mana? Kenapa? Kritik kelompok sendiri. Kelompok sendiri masih ada kurangnya dirasanya ya? Boleh? Menurut saya nanti kami kalau gambar lagi kami mau gambarnya itu nggak biru nih. Soalnya kepala sama lainnya kayak nyatu gitu. Oh gitu ya. Sama tulisannya kecil Miss. Ini ya. Ya. Senang sekali biar tidak kontras ya antara juga sama langitnya ya. Boleh divariasikan nanti warna backgroundnya. Kalau isinya bagaimana? Sudah ada tema, amanah? Dari kompilasi mungkin ada komentar? Kami sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, kita karena tadi sudah diskusi, sudah presentasi, sudah juga melakukan komentar dari beberapa kelompoknya. Baik, kita sudah di